Amin. Maka kita jangan lupa sebelum acara misalkan kita kirimkan hadiah Fatihah untuk muassis kita, muassis pondok ini tentunya, karena di Nurul Huda itu secara organisasi yang paling tertinggi ini Dewan Pembina atau Zulia, kemudian nanti turun ke yayasan di sini dipimpin oleh beliau Pak Haji Tasdik yang kebetulan beliau juga alumni, kemudian turun lagi sebidang, kemudian turun lagi nanti pimpinan ada pimpinan di Tanah Merah, ada pimpinan di Martapura, ada juga pimpinan yang ada di Oki dan lain sebagainya. Setelah itu baru berkembang lagi organisasinya, organisasi namanya zonasi, yaitu zona di Tanah Merah. Bagaimana organisasinya ya sesuai dengan pimpinannya gitu. Makanya ampun supe bagi sampean dalam takdim wa ikroman, jangan lupa doakan Romo Yai, karena bagaimanapun ketika beliau Ustaz Ali mengatakan anak-anakku, kalau saya mengatakan kesampaian adik-adikku. Kenapa? Karena saya sempat pernah mendengar suatu ungkapan, sinten mawon siapa saja yang belajar di Nurul Huda itu tak anggap sebagai putra-putraku. Semoga kita semua termasuk orang yang tersebut di dalam doa-doa beliau. Allahumma. Maka dari itu berorganisasi kita ada pendamping bagi zaman-zaman yang kebetulan menjabat sebagai ketua, menjabat sebagai sekretaris atau apa, kayak dimaksimalkan tugasnya. Maksud pula dimaksimalkan tugasnya apa? Bita'lim, yaitu dengan terus belajar. Tugas sekretaris apa saja sih? Karena di dalam organisasi itu ada namanya program, ada namanya promil progres, ada namanya progres gitu. Makanya pengurus ini amanah, kepengurusan ini amanah yang harus sampean pegang baik-baik. Ketika seseorang telah memberikan amanah ke sampean, berarti sampean semua ini dianggap utama, dianggap bisa dipercaya. Sampean tahu sendiri kan resiko bagi orang yang membelanjani janji itu, yang lepas dari janjinya, ayatul munafik talabah, idza hadatsa kadzaba wa idza ahada akhlaqa wa idza tumina khana. Jangan sampai kita termasuk orang yang karena menanggung amanah itu berat. Menanggung amanah itu berat. Kita bisa belajar dari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu diberi amanah dinul Islam. Saking amanahnya, bahkan Kanjeng Nabi itu ketika lahir itu sudah maksum, sudah terhindar dari dosa-dosa. Tapi untuk menjelaskan amanah tersebut kepada umat-umatnya, beliau harus sholat sebegitu lamanya, harus ngajarin ini, ngajarin itu. Makanya jadi pengurus itu bukannya enak. Kalau sampai hanya melihat dari tugasnya saja mungkin berat. Tapi kalau yang sampean pandang adalah ilmu dan ridhonya masyayikh, insya Allah hikmah itu akan menjadi ringan. Ini sudah saya buktikan. Sudah saya buktikan. Dulu ketika di pondok saya itu dapat jadwal nyuci mobil, dapat tugas nyuci mobil Yai ketika di pondok. Sampean tahu sendiri, di Tarim di sana itu ketika musim dingin suhu bisa sampai ke 10 derajat. Ketika waktu itu saya lihat di papan informasi itu ada 10 derajat suhunya, dan waktu itu kami diminta untuk nyuci mobil kayak apa adem. Tapi karena ini perintah ya tak jalankan begitu. Dan kepengurusannya adalah tanggung jawab.
yang sampean harus mempertanggungjawabkan apa yang sampean lakukan lewat program-program. Maka dipikirkan baik-baik, evaluasi yang baik-baik. Dari kepengurusan yang lama apa yang perlu diteruskan, dari pengurusan yang baru apa yang harus diperbaharui. Cari sumber-sumber yang lain. Kita sudah disediakan internet, bisa disediakan media sosial untuk mencari informasi-informasi yang lain dari pondok pesantren-pesantren yang lain. Teman bisa mengadopsi beberapa sistem yang ada di pondok-pondok modern. Tapi jangan lupa untuk kita juga punya manhaj sendiri yang tentu butuh hal semacam itu untuk mewujudkan cita-citanya beliau, yakni pondok Nurul Huda 2 itu adalah pondok yang basicnya adalah lughat bahasa. Karena saya setuju, saya kemarin sama adik saya ini dapat undangan di Surabaya, undangan 1 abad Nahdlatul Ulama. Kami acara di Hotel Shangri-La. Ketika acara itu pembicaranya itu kayaknya yang nggak ada, yang bahasa Indonesia hampir nggak ada. Hanya 2 bahasa yang dipakai, bahasa Inggris sama bahasa Arab. Ini contohnya. Terus bagaimana nasib orang-orang yang nggak tahu bahasa Arab? Ufawwidu amri ilallah inallah basirun bil ibad. Mungkin saya bisa katakan begitu. Saya pasrahkan semuanya kepada Allah. Bahkan ada beberapa kiai itu tanya ke saya, kan itu maksudnya apa? Karena memang ketika takalum itu yang saya dari Sudan kalau nggak salah, itu pakai bahasa Amiyah, jadi hampir tidak dong. Tapi itu ya memang cita-cita beliau, mungkin insya Allah. Beliau itu punya cita-cita bisa sampai itu bisa go internasional. Kami sudah banyak kerjasama dengan kemarin itu dari salah satu universitas di Yaman. Kemudian kami sudah dapat kontak dari PBNU untuk santri-santri yang hendak mungkin nyari beasiswa ke Maroko. Itu kan semuanya pakai bahasa. Ada tinggal pilihan tadi, apakah bahasa Arab atau bahasa Inggris. Maka sampean-sampean yang kebetulan jadi pengurus yang mendapatkan program bahasa, ya dimaksimalkan bahasanya, karena ini menjadi karakter sampean di pondok ini. Ngoten. Kok kita doakan sama-sama saja ya. Kok pengurus bahasa dia ngomongnya nggak pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia, maaf, bahasa Arab atau bahasa Inggris, kita dungakno. Muga-muga nawa, muga-muga budike kumat. Amin. Oke, catat pokoknya santri yang tugas bahasa kok nggak ngajari takalum atau speaking pakai bahasa yang disahkan di sini, yakni lughatul Arabiyah wa lughatul Indonesia, fa'alaika bil harkatil budik. Semangat nih, semangat. Panjenengan saksa ini. Ngaten niku. Ini soal ini amanah berat, pakai bahasa itu amanah berat. Kemudian kepengurusan itu medan perjuangan. Karena di sini saya akan diuji seberapa loyalnya sampai terhadap daun-daunnya kiai. Krungu ora? Dengar nih, semak. Ya, oke. Jadi ini medan perjuangan. Kenapa? Karena sama akan diuji di sini, diuji kesabarannya, diuji kemampuannya, semua banyak ujian di sini. Bahkan nanti sama akan menemui momen pas lagi itu enak-enak, wih tugasnya kebersihan, uprak misalnya, epleh misalnya. Nah tentu ini harus sabar ala to'ah ini rumah berat, sabar dalam ketaatan itu rajen berat. Tapi maknai kepengurusannya adalah sebagai medan perjuanganmu. Dan kepengurusan ini sama menjadi pengurus ini adalah belajar.
karena sampean akan mendapatkan ilmu banyak sekali. Saya itu enggak. Sampean kalau misalkan belajar organisasi, insya Allah jadi orangnya tertib nanti. Ini tak kasih contoh lagi. Saya itu pernah buat program untuk madrasah diniyah. Kami lembur hampir 2 bulan, nyusun mulai kepengurusan, nyusun kurikulum, nyusun silabus dan macam-macam. Sampai di akhirnya kok ternyata oleh Kabid Pendidikan digagalkan. Dan itu saya terima. Kenapa? Karena itu keputusan organisasi. Dan saya harus sami'na wa ata'na terhadap keputusan yang ada. Oke. Karena nopo organisasi ini adalah medan belajar sampean. Sampean bisa mengetahui tugas sekretaris itu apa, buat surat itu bagaimana. Jangan dipikir buat surat itu sesimpel buat surat undangan boleh. Sama buat surat resmi kayak buat surat yasinan atau tahlilan ya repot. Nonton siapa yang harus distempel, apakah di bagian ketua atau bagian sekretaris, atau setiap divisi punya stempel masing-masing. Stempelnya bentuknya apa, kotak atau bunder atau lonjong atau berbentuk Doraemon misalnya. Nah itu kan harus dipelajari, harus dipelajari. Kalau stempel itu bentuknya kotak itu untuk apa, stempel bentuknya Doraemon tadi untuk apa misalkan, gitu. Nah itu makanya cari buku-buku referensi ke sana, tugasnya ini siapa, tugasnya ini apa, terus bagaimana membuat surat, terus dan lain sebagainya. Kemudian kepengurusannya adalah mission impossible atau possible? Hah? Misi yang mungkin atau misi yang nggak mungkin? Mungkin. Hah? Mungkin atau nggak mungkin? Mungkin nggak mungkin melaku, ngono ae. Ya.